Saudaraku Muslim, bulan Sya'ban adalah bulan yang cukup dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Karena bulan ini termasuk bulan yang mulia, bulan yang dimana catatan amal manusia selama setahun direkapitulasi, diangkat ke langit untuk dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat yang bertugas menjaga dan mengawasi perilaku manusia di dunia. Sungguh beruntung bagi mereka yang catatan amalnya lebih banyak kebaikan, dan sungguh rugi bagi mereka yang catatan amalnya banyak keburukan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa manusia bagi siapa yang memohon ampunan. Menurut riwayat sebuah hadis, Allah akan mengampuni semua dosa manusia pada malam nisfu Sya'ban bagi mereka yang memohon ampunan dan bertaubat. Kecuali dua golongan manusia ini yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Mari kita simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga bertemu lagi di bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Di bulan ini ada satu malam yang dianggap sakral dan penting bagi umat Islam, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, di mana banyak dari kaum muslimin melakukan ibadah sunnah dan zikir, salawat serta istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta doa-doa dipanjatkan seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengampuni dosa-dosanya dan mengabulkan segala permohonan doa mereka. Di antara keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia mengampuni dosa-dosa manusia, mengasihi mereka dan memberikan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang beribadah dan memohon ampunan kepadanya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa manusia lebih banyak dari jumlah bulu kambing Bani Ka'b. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ahmad. Pada malam nisfu Sya'ban, umat muslim dianjurkan memperbanyak amalan sunnah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berzikir, bertasbih, beristighfar dan berselawat, dan memperbanyak sholat sunnah, apakah itu sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat taubah, dan lain-lain.
agar pada saat amal ibadah kita yang dicatat selama setahun, riwayat laporan tutup buku yangnya mengapa kita dianjurkan untuk beramal ibadah sunnah pada malam itu? Agar pada saat amal ibadah kita yang dicatat selama setahun, riwayat laporan tutup bukunya itu adalah yang baik-baik dan amalan soleh, dengan harapan kita diampuni dosa-dosa kita dan diberinya rahmat dan ridha serta kemudahan dalam menjalani hari-hari berikutnya di masa yang akan datang. Sahabat muslim, dalam suatu riwayat Aisyah pernah mendapati Rasulullah SAW tidak ada di samping beliau saat malam hari waktu tidur. Aisyah pun bangun dan mencari beliau. Sempat dalam hati Aisyah, jangan-jangan suaminya ini pergi ke rumah istri Rasul yang lain. Padahal malam itu adalah jadwal Rasul bermalam di rumah istrinya Aisyah. Kemudian Aisyah mencari ke rumah istri beliau yang lain, tetapi tidak ada ditemui. Kemudian Aisyah menuju suatu masjid dan ternyata ada Rasulullah di dalam masjid sedang duduk berzikir dan bertasbih. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menghampiri beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aisyah, kamu cemburu lagi. Tahukah kamu malam ini?" Kata Aisyah, "Tidak tahu." Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam di mana amal kita dalam satu tahun diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin pada saat amalku diangkat, aku sedang dalam melakukan kebajikan dan ibadah." Sahabat muslim, pada siang hari nisfu Sya'ban kita dianjurkan berpuasa, yaitu puasa sunnah nisfu Sya'ban. Alangkah baiknya berpuasa itu tidak hanya satu hari, tetapi beberapa hari di bulan Sya'ban ini, apakah sebelum atau sesudah nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa tidak ada bulan yang lebih banyak Rasulullah berpuasa sunnah selain daripada bulan Sya'ban. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, "Aku ingin amalku diangkat saat aku sedang berpuasa." Sahabat muslim, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Nah, dari hadis ini jelaslah bahwa semua makhluk Allah di muka bumi yang memohon ampun dan bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dua golongan manusia yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, dan orang-orang yang bermusuhan satu dengan yang lain, apalagi dia bermusuhan dengan sesama saudaranya muslim atau kerabatnya.
Mereka dua golongan ini tidak akan mendapat ampunan dari Allah sampai mereka berhenti berbuat syirik dan berhenti bermusuhan. Maka Allah akan mengampuni mereka jika mereka bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.